Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, refleksi dari perikop Injil hari Minggu ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pengampunan, pertobatan, dan harapan. Dalam situasi yang sangat sulit, di tengah penderitaan dan kematian, kita dapat melihat dua sikap yang berbeda dari penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Penjahat pertama mencerminkan sikap skeptis dan penuh kebencian. Ia menghujat Yesus, mempertanyakan kuasanya, dan menginginkan keselamatan hanya untuk dirinya sendiri. Ini menggambarkan bagaimana seringkali kita dalam keadaan terdesak bisa kehilangan iman dan harapan, bahkan kepada Tuhan yang seharusnya kita percayai. Sebaliknya, penjahat kedua menunjukkan sikap yang penuh penyesalan dan pengakuan. Ia menyadari kesalahannya dan mengakui bahwa ia layak menerima hukuman. Namun, ia juga melihat sesuatu yang lebih besar dalam diri Yesus. Dengan penuh iman, ia meminta agar Yesus mengingatnya ketika dia datang sebagai raja. Ini adalah pengakuan yang tulus dan penuh harapan, meskipun dalam keadaan yang paling putus asa. Jawaban Yesus yang penuh kasih dan pengampunan, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus," menegaskan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan bahwa keselamatan selalu tersedia bagi mereka yang dengan tulus bertobat. Jawaban Yesus bukan nanti, bukan setelah proses panjang, tetapi hari ini juga. Seolah-olah Yesus berkata, "Kerajaanku bukan untuk mereka yang sempurna, tetapi untuk mereka yang kembali kepadaku." Saudari dan saudara, banyak dari kita mungkin merasa seperti penjahat yang satu itu. Punya kekurangan, punya masa lalu, punya kegagalan, punya sisi hidup yang tidak selalu membanggakan. Tetapi hari ini, Yesus Raja kita tidak berdiri jauh.
Ia ada di tengah pergumulan kita. Ia Raja yang memilih berada dalam penderitaan manusia, agar tidak seorang pun merasa berjalan sendirian. Ia Raja yang memerintah lewat pengampunan, bukan hukuman. Lewat kerendahan hati, bukan dominasi. Lewat pelayanan, bukan kekuasaan. Maka hari raya Kristus Raja semesta alam ini mengajak kita untuk memeriksa kembali siapakah Raja yang sebenarnya memimpin hidup kita sehari-hari. Apakah itu kekhawatiran, prestasi, jabatan, komentar orang, atau diri kita sendiri? Hari ini Yesus menawarkan diri bukan sebagai Raja yang menakutkan, tetapi sebagai Raja yang mau masuk ke ruang-ruang paling kusut dalam hidup kita, mengubah kegelapan kita menjadi terang, dan mengangkat kita menjadi bagian dari kerajaan-Nya. Refleksi ini mengajak kita untuk merenungkan sikap kita terhadap kesalahan dan pengampunan. Apakah kita seperti penjahat yang pertama, meragukan dan mengabaikan kesempatan untuk bertobat? Atau kita seperti penjahat yang kedua, yang meskipun dalam keadaan terburuk, tetap percaya akan kasih dan pengampunan Tuhan? Pesan utama dari perikop ini adalah bahwa harapan dan keselamatan selalu ada, bahkan di saat-saat yang paling gelap sekali. Selamat berefleksi. Tuhan